Berlanjut kepada standar penilaian. Yang pertama yaitu ketentuan umum. Pasal pertama yaitu standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua yaitu penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, dan seterusnya. Yang kedua yaitu lingkup penilaian. Yaitu untuk pasal 2-nya penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik. Yang B itu penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan yang C penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Untuk pasal ketiganya penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, penilaian sikap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Yang ketiga, ayat 1 huruf B merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Yang huruf C merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dan menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Yang kelima, penilaian pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, atau pemerintah. Tujuan penilaian yaitu terdapat di pasal 4, yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar. Yang kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Prinsip penilaian terdapat pada pasal 5, yaitu yang pertama, sahih berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan untuk diukur, objektivitas, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, sistematis dan beracuan kriteria serta akuntabel. Untuk bentuk penilaian terdapat pada pasal 6, yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, atau bentuk yang diperlukan. Yang kedua, penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk mengukur, memperbaiki proses belajar, serta menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian. Yang ketiga yaitu pemanfaatan hasil penilaian oleh pendidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal terkait. Untuk pasal ke-7, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk ujian sekolah atau madrasah. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk penentuan kelulusan dari satuan pendidikan. Satuan pendidikan menggunakan hasil penilaian oleh satuan pendidikan dan hasil penilaian oleh penduduk sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 untuk melakukan perbaikan atau penjaminan mutu pendidikan pada tingkat kesatuan pendidikan. Dalam rangka yang keempat, dalam rangka perbaikan atau penjaminan mutu pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3. Satuan pendidikan menetapkan kriteria ketuntasan minimal serta kriteria kenaikan kelas peserta didik. Serta pasal 8-nya penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk ujian nasional atau UN atau bentuk yang diperlukan. Yang kedua, penilaian hasil belajar oleh pemerintah dalam bentuk UN digunakan sebagai dasar untuk pemetaan mutu program, pertimbangan seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mekanisme penilaian. Mekanisme penilaian terdapat pada pasal 9, yaitu mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik. Yang pertama yaitu perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan RPP. Yang B, penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi. Yang C, penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, lisan, dan penugasan. Yang D, penilaian keterampilan dilakukan melalui praktek, produk, proyek, portofolio, dan teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Yang E, peserta didik yang belum mencapai KKM satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedi. Yang F, hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka atau deskripsi. Yang kedua yaitu ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penilaian oleh pendidik diatur dalam pedoman yang disusun Direktorat Jenderal terkait berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian.
Pasal 10, mekanisme penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, yaitu penetapan KKM. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan pada semua mata pelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian pada akhir jenjang pendidikan dilakukan melalui ujian sekolah madrasah. Laporan hasil penilaian pendidikan pada akhir semester dan akhir tahun ditetapkan dalam rapat Dewan Pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh satuan pendidik dan hasil penilaian oleh pendidik. Dan kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat Dewan Pendidik. Yang kedua, ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penilaian oleh satuan pendidikan diatur dalam pedoman yang disusun oleh Direktorat Jenderal terkait berkoordinasi dengan Badan Penelitian Pengembangan Kementerian. Pasal 11, mekanisme penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk ujian nasional. B. Penyelenggaraan UN oleh Badan Standar Nasional, yaitu BSNP, bekerjasama dengan instansi terkait untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan. Nanti hasil UN disampaikan kepada peserta didik dalam bentuk sertifikasi hasil UN. Yang D. Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan masukan dalam proses pembelajaran. Hasil UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pemetaan atau mutu program dan satuan pendidikan. Bentuk lain penilaian hasil belajar oleh pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk survei atau sensus. Bentuk lain penilaian hasil belajar oleh pemerintah diatur dengan peraturan menteri. Prosedur penilaian terdiri dari penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan mengamati perilaku, mencatat perilaku, menindaklanjuti hasil pengamatan, dan mendeskripsikan perilaku peserta didik. Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tahapan menyusun perencanaan penilaian, mengembangkan instrumen penilaian, melaksanakan penilaian, memanfaatkan hasil penilaian, dan melaporkan hasil penilaian. Penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui tahapan menyusun perencanaan, mengembangkan instrumen, melaksanakan penilaian, memanfaatkan hasil penilaian, dan melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka 1-100 dan deskripsi. Pasal 13, prosedur penilaian proses belajar dan hasil belajar oleh pendidik dilakukan dengan urutan menetapkan tujuan penilaian, menyusun kisi-kisi, membuat instrumen, melakukan analisis, melakukan penilaian, mengolah dan menganalisis, serta menginterpretasikan hasil penilaian, melaporkan hasil penilaian, dan memanfaatkan laporan hasil penilaian. Yang kedua, prosedur penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dengan mengkoordinasikan kegiatan dengan urutan melakukan KKN, menyusun kisi-kisi, menyusun instrumen, melakukan analisis, melakukan penilaian, mengolah, menganalisis dan menginterpretasikan hasil penilaian, melaporkan hasil penilaian, dan memanfaatkan laporan hasil penilaian. Prosedur penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dengan urutan menyusun kisi-kisi, menyusun instrumen, melakukan analisis, melakukan penilaian, mengolah analisis, melaporkan hasil penilaian, dan memanfaatkan laporan hasil penilaian. Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur penilaian oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 serta penilaian oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam pedoman yang disusun oleh Jenderal terkait berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian. Instrumen penilaian. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian berupa tes, pengamatan, pengawasan, persoalan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan pendidik. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk penilaian akhir atau ujian sekolah madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan membuktikan bukti validitas empirik, serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antar sekolah, antar daerah, dan antar tahun. Ketentuan penutup yaitu dengan berlakunya peraturan menteri ini, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 104 tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dicabut dengan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 16 yaitu peraturan menteri ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengaturnya, memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam berita negara Republik Indonesia.